Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakal kasih informasi buat kalian semuanya apakah obat atau vitamin itu boleh diminum berbarengan dengan susu atau tidak. Mungkin banyak yang berpikir kalau misalkan obat atau vitamin itu nggak boleh diminum berbarengan dengan susu. Misalkan obat atau vitaminnya itu tidak akan berkhasiat atau akan menimbulkan efek yang buruk. Dan pernyataan itu bisa dianggap benar dan juga bisa dianggap salah. Karena tidak semua obat atau vitamin itu menimbulkan efek buruk jika dikonsumsi berbarengan dengan susu. Oke teman-teman, mungkin semua kita tahu ya, kalau susu itu mengandung tinggi kalsium, tinggi protein, tinggi vitamin, dan lain sebagainya. Nah di sini aku bakal jelasin obat atau vitamin apa aja yang boleh dikonsumsi berbarengan dengan susu ataupun tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan susu. Oke, di sini untuk obat-obatan yang dapat dikonsumsi berbarengan dengan susu adalah obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya ada ibuprofen, ada aspirin, ada asamefenamat, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri untuk obat-obatnya apa aja yang termasuk ke dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid. Antiinflamasi ini biasanya dapat menimbulkan efek yang tidak enak di perut kita ya. Misalkan contohnya mual, muntah, mual sampai muntah, terus perut terasa nyeri atau perih gitu ya. Dan itu adalah efek yang dihasilkan dari minum obat antiinflamasi. Makanya kenapa obat antiinflamasi itu harus diminum setelah makan. Nah, di sini kalau teman-teman minum berbarengan dengan susu, maka efek samping yang tadi seperti perut sakit, perih, mual ataupun muntah itu bisa diminimalisir dengan susu ini. Jadi untuk obat-obatan ini bisa digunakan dengan susu. Nah, di sini ada contoh obatnya yaitu ibuprofen atau untuk menghilangkan rasa nyeri ataupun demam. Teman-teman kalau misalkan menggunakan obat ini bisa menggunakan berbarengan dengan susu. Ataupun obat asamefenamat misalkan untuk menghilangkan rasa nyeri pada gigi misalkan. Dan itu obat yang menurutku bisa dibilang paling manjur ya untuk obat antiinflamasi. Nah, sekarang untuk contoh vitamin. Vitamin yang boleh diminum berbarengan dengan susu adalah vitamin C dan vitamin D. Karena vitamin C dan vitamin D ini dia dapat meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh kita sehingga asupan kalsium di dalam tubuh kita ini bisa maksimal ya. Tapi ada juga yang menyebutkan kalau vitamin C ini tidak boleh diminum berbarengan dengan susu. Ini untuk vitamin C dengan kandungan oksalat yang tinggi. Karena kalau misalkan kalsium dari susu bercampur dengan vitamin C yang tinggi oksalat itu akan menimbulkan batu oksalat di dalam ginjal sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang lama ya. Nah, sekarang untuk obat yang tidak boleh diminum berbarengan dengan susu. Ini ada contoh obat antibiotik biasanya ya. Ini untuk golongan tetrasiklin dan quinolone seperti ciprofloxacin dan lain sebagainya. Ini tidak boleh digunakan dengan susu karena akan menghambat penyerapan obat dari antibiotik itu di dalam tubuh, di dalam sistem atau saluran pencernaan, sehingga nanti efek yang dihasilkan dari antibiotik itu tidak akan maksimal karena sudah dihambat atau diikat oleh si kalsium dalam susunya itu sehingga tidak akan menghasilkan efek terapi yang baik atau tidak akan menghasilkan khasiat yang maksimal ya, seperti itu. Oke teman-teman, meskipun ada obat atau vitamin yang boleh diminum dengan susu, tapi aku tetap menyarankan sebaiknya diminum dengan air mineral saja karena itu jelas lebih aman. Oke, mungkin itu aja untuk informasinya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang selama ini masih bertanya-tanya apakah obat ini bisa diminum dengan susu atau tidak, dan sekarang sudah tahu jawabannya. Terima kasih.